今夜は本気でやってもらいますね。1、2、3。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi regresi berganda. Saya Diki Andre Felicia Putra, NIM 1910802000162. Yang pertama, apa itu regresi? Yang meliputi definisi dan perbandingannya. Definisi regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas. Lalu sedangkan hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan, sehingga meminimumkan penyimpangan atau error antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang dianalisis. Lalu regresi dibandingkan dengan korelasi. Perbandingan pertama yaitu regresi menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen. Sedangkan korelasi, ukuran statistik yang menentukan hubungan bersama atau asosiasi dua variabel. Perbedaan yang kedua, untuk regresi agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Untuk korelasi, mewakili hubungan linear antara dua variabel. Perbedaan yang ketiga untuk regresi menunjukkan dampak perubahan unit dalam variabel yang diketahui yaitu X, lalu pada variabel yang diperkirakan yaitu Y. Sedangkan untuk korelasi, koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama. Lalu perbandingan yang terakhir, yang keempat, untuk regresi untuk memperkirakan nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Sedangkan untuk korelasi, untuk menemukan nilai numerik yang menyatakan hubungan antar variabel. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, NIM 19108002085. Jenis regresi linear sederhana dan regresi ganda. A. Regresi linear sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan: Y sama dengan subjek dalam variabel. A adalah harga Y bila X sama dengan 0. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B plus maka naik dan bila min maka terjadi penurunan. X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. B. Regresi ganda. Analisis regresi ganda dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi dinaik turunkan nilainya. Jadi dapat dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Persamaan regresi untuk tiga prediktor. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Persamaan regresi untuk N prediktor. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik ditambah B n xn.
Perkenalkan, nama saya Andisya Kurnia Putra Nugroho dengan NIM 19108000128. Di sini saya akan membahas contoh soal regresi linear berganda. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu, pendapatan per minggu, dan jumlah anggota rumah tangga sebagai berikut. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y? Tentukan regresi bergandanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan operasi perhitungan yang diperlukan, yaitu X2, XX, dan XY, dan menjumlahkan secara vertikal. Langkah kedua, gunakan rumus B sama dengan A pangkat min A dikali H. Dari hasil perhitungan di atas, model regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 5,233 plus 3,221 X2 plus 0,451 X2. Dapat disimpulkan persamaan regresinya Y sama dengan 5,233 plus 3,221 X1 plus 0,451 X2. Dari model di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000 maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp322 dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga konstan atau tetap. Demikian juga jika jumlah anggota rumah tangga bertambah 1 orang, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp45 dengan asumsi pendapatan per minggu konstan atau tetap. Y sama dengan 5,233 plus 3,22 X dalam kurung 11 ditambah 0,451 X dalam kurung 8. Y sama dengan 44,272. Ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar 11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama seminggu sebesar Rp4.400.000 atau Y dikali dengan 100. Kenaikan nama daya kecepatan manusia dengan NIM 11108020091. Saya akan menjelaskan contoh regresi berganda. Dengan mendapatkan mengintimasi pada aktual yang tak dibayar setiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja mesin komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pada aktual dan bayar setiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data ditunjukkan pada tabel berikut. Langkah 1. Lakukan operasi perhitungan yang diperlukan, yaitu X kuadrat, XX, XY, Y kuadrat A. Hitung rata-rata X dan Y. Jumlahkan secara vertikal. Langkah kedua, substitusikan data ke dalam masing-masing rumus. Sigma Y
kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat min NY kuadrat sama dengan 7,428 min 10 kali 27,2 kuadrat sama dengan 29,6. Sigma X kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat min NY kuadrat sama dengan 19,461 min 10 kali 44,1 kuadrat sama dengan 12,6. Sigma X 2 kuadrat sama dengan X sigma X 2 kuadrat min NY kuadrat sama dengan 2,173 min 10 kali 14,7 kuadrat sama dengan 12,1. Sigma X 1 Y sama dengan sigma Y 1 Y min NY min Y sama dengan 12,005 min 10 kali 44,1 kali 27,2 sama dengan 9,8. Sigma X pangkat 2Y sigma X 2Y min NX 2Y sama dengan 4,013 min 10 kali 14,7 kali 27,2 sama dengan 14,6. Sigma X 1 X 2 sama dengan sigma X 1 X 2 min N X 1 X 2 sama dengan 6,485 min 10 kali 44,1 kali 14,7 sama dengan 2,3. Kembali substitusikan ke dalam persamaan yang telah dianakan berikut ini. Sigma Y X sama dengan B1 sigma X kuadrat sama dengan B2 X sigma X 1 X 2 sigma Y X 2 sama dengan B1 sigma X 1 X 2 sama dengan B sigma X 2 kuadrat 98 sama dengan 12,9 B ditambah 2,3 B 14,6 sama dengan 2,3 B 1 plus 12,1 B 2. Langkah ketiga, hasil. Lakukan eliminasi untuk mendapatkan B2. Satu persamaan pertama kita kalikan dengan 2,3 dan 2 persamaan kedua kita kalikan dengan 12,9 untuk menghilangkan faktor B1. 22,54 ditambah 29,67 B1 ditambah 5,29 B2 188,34 sama dengan 29,67 B1 ditambah 156,09 B2
hasilnya adalah 165,8 sama dengan min 150,8 P2. Maka nilai P2 adalah 1,099. Lanjut, substitusikan P2 yang telah kita temukan ke dalam persamaan untuk mendapatkan P1. Menggunakan P2 1,099 22,5 sama dengan 29,67 P1 plus 5,29 kali 1,099 22,5 ditambah dengan 29,67 P1 plus 5,81371, maka hasilnya ialah P1 sama dengan 0,564. Tingkat sebelah persamaan deklarasi ini berkata yaitu ia sama dengan min 13,828 plus 0,564 X1 sampai 1,099 X2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.